Hubungan antara luas, panjang, dan lebar suatu pekarangan dinyatakan dengan L sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah PL. Jika L sama dengan 40 meter persegi dan L sama dengan 3 meter, nilai P adalah, kita kerjakan soal yang nomor 1. Diketahui nah di sini yang diketahui adalah rumus luasnya, ya. Luas sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah P kali L. Kemudian yang kedua, L nya sama dengan 40 meter. Kemudian lebarnya sama dengan 3 meter. Nah, yang ditanyakan itu adalah P. Kita jawab, ya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal ini? Ya, di sini kita lihat, ya, ada rumus luas, ya, atau nilai luasnya itu nilainya sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah P kali L. Nah, di sini yang diketahui L. Nah, ini kan L juga. Nanti kita substitusikan ke sini. L-nya kita substitusikan, lebarnya kita substitusikan. Nah, sini, ya. Nanti akan ketemu panjangnya. Jadi ini kita tulis ulang di sini, ya, menjadi L sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah P kali L. Luasnya adalah 40 meter persegi. Kita tuliskan di sini di bawahnya L. 40 meter persegi sama dengan 1/4 P pangkat 2 ditambah P kali L. L-nya ini, ya, 3. Kita ganti, substitusikan L ini dengan 3. Sehingga di sini menjadi 40 sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah 3P. Kita jadikan ini menjadi persamaan kuadrat, ya. Ini ruas kiri kita jadikan 0, menjadi 1/4 P kuadrat ditambah 3P, ya, dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, di sini sudah menjadi persamaan kuadrat. Langkah selanjutnya kita akan memfaktorkan ini, ya. Sama dengan ya, saya ulangi, tadi salah, ya. Ini 1/4 P kuadrat ditambah 3P. Ini dipindah positif menjadi negatif, dikurangi 40 sama dengan 0. Ini kita faktorkan sama dengan 0. Di sini bagaimana cara mengisinya? Nah, di sini kita tulis oret-oretan, ya.
oret-oretan. Kita akan mencari ini ya, dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya A kali C. A kali C ya, min 40 dibagi 4 min 10. Jika dijumlahkan itu hasilnya adalah, dijumlahkan hasilnya B 3. Nah, angka berapa? 10 5 kali 2 ya, 5 kali min 2, 5 kali min 2, 5 kali min 2 min 10, 5 ditambah min 2 3 ya. Jadi di sini kita isikan ya, di sini 1/4-nya kita tulis 1/4 P ya, di sini juga 1/4 P ya, sama ini. Kemudian kita isikan ini nilainya tadi plus 5, di sini plus min 2. Jangan lupa di sini dibagi dengan ini ya, 1/4. Nah, dibagi A. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan di sini. Nah, ini kan dipindah ruas menjadi 0 ya. Maka tinggal yang di atas ini. Sehingga di sini yang pertama 1/4 P ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini yang ini dulu. 1/4 P sama dengan min 5. P sama dengan min 5 per min 5 dikali ya, maaf, min 5 dikali 4/1. P sama dengan min 20. Nah, yang kedua ini 1/4 P min 2 sama dengan 0. 1/4 P sama dengan 2. P sama dengan 2 kali 4/1. P nya sama dengan 8 ya. P yang pertama min 20, P yang kedua adalah 8 ya. Jadi karena soalnya adalah, kita cek lagi, soalnya itu adalah hubungan antara luas, panjang, dan lebar suatu pekarangan dinyatakan dengan L sama dengan 1/4 P kuadrat ditambah PL jika L sama dengan 40 meter persegi dan luas lebarnya 3 meter, maka nilai panjangnya ya. Jadi sebuah tanah itu kan tidak mungkin negatif ya panjangnya. Nah, di sini tadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah 8, pilihan yang kedua adalah min 20. Karena tidak mungkin negatif, maka panjang yang mungkin adalah 8 ya. Sehingga di sini hasilnya adalah 8 yang C ya. Hasilnya C, nomor 1 nilainya C. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu kita cek soalnya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya ini ya. Berarti ini pakai rumus jumlah ini ya, karena ada penjumlahan ini ya, sehingga kita jawab di sini nomor 2 diketahui. Yang diketahui apa?
persamaannya ya. 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Ditanyakan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oh ini ya, saya salah ini. Harusnya ini yang atas, maaf. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Kita cek sekali lagi. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. X kuadrat kurangi 4x ditambah 3. Benar ya ini? Kita jawab. Ya ini bisa kita cari nilai x-nya dulu baru dihitung ya. Kalau enggak kita pakai rumus jumlah dan hasil kali. Ya, rumus jumlah dan hasil kali kan ini ya. Rumus jumlah dan hasil kali itu x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. X1 dikalikan X2 itu sama dengan C per A. Kita gunakan ini. Maka karena bentuknya belum seperti ini, kita rubah dulu supaya menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi di sini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu nilainya sama dengan, ini kita rubah bentuknya menjadi X1 ditambah X2 X1 ditambah X2 dikuadratkan ya. Ini kan X1 ditambah X2 kuadrat. Kemudian kita cek dulu di sini. X1 ditambah X2 kuadrat itu nilainya kan sama dengan X1 ditambah X2 dikalikan X1 ditambah X2. Nah gini kan, ini kali ini kali ini. Nah gitu. X1 kali X1 X1 kuadrat. X1 kali X2 X1 X2. X2 kali X1 X1 X2. X2 kali X2 X2 kuadrat. X2 kuadrat. Nah, sehingga yang memenuhi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat kan ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini. Sehingga harus dikurangi ini X1 X2 X1 X2. Nanti di sini dikurangi 2 X1 kali X2. Nah, gini. Ya. Karena ini ya. Maka di sini X1 ditambah X2 X1 ditambah X2 itu nilainya min B per A. Min B ya, berarti min 4 per A-nya 1 sama dengan 4. Maaf. Ini per 1. Ini hasil penjumlahannya ya. Kemudian dikuadratkan. Ya, ini kan hasilnya ini ya min B per A. Min B per A kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2 itu C per A. C-nya 3, A-nya 1. 3 per 1. Sehingga di sini min kali min plus 4 bagi 1 4 pangkat 2 16. 2 kali 3 6 bagi 1 6. Sehingga 16 kurangi 6 sama dengan 10. Sehingga hasil dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah 10.
Jawabannya adalah E ya. Jawabannya E. Kemudian nomor 3. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 10 sama dengan 0. Ini sama dengan atasnya ya. Ini menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, kita tulis dulu yang diketahui adalah persamaan kuadratnya, yaitu 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nomor 3. 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Ini diketahui ya. Ditanyakan apa? 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. 1 per x1 kuadrat ditambah 1 per x2 kuadrat. Kita jawab di sini. Kita rubah bentuknya sama seperti tadi nih. Ya, kita gunakan ini. Rumus jumlah dan hasil kali. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita gunakan rumus ini. Kita ganti warna biar nggak bosen ya, warna hijau. Maka bentuknya kita harus mencari bentuk supaya jadi X1 plus X2 dan X1 kali X2. Kita rubah bentuknya supaya ada seperti ini. Supaya apa? Supaya bisa kita substitusikan dengan min B per A ataupun C per A. 1 per X1 kuadrat ditambah 1 per X2 kuadrat. Kita ingat kembali waktu SD, penjumlahan bilangan pecahan itu bisa dilakukan jika penyebutnya sama. Gitu. Maka kita samakan dulu penyebut ini. Ya, kita samakan yang ini. Yang ini dikali yang ini. Ya. Kemudian ini kali ini kali ini. Gitu ya. Sehingga yang di bawah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kali ini sih. Yang atas ini X2 kuadrat ditambah ini kali ini X1 kuadrat. Sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kita sudah mengerjakan tadi. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat menjadi seperti ini bentuknya. Gitu ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat bentuknya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2 dibagi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oh, X1 kuadrat dikali, maaf ini salah ya, dikali. Nah, X1 kuadrat dikali X2 kuadrat ya. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Itu kita rubah menjadi apa ya? Kita cek dulu. X1 kuadrat dikali X2. X1 dikalikan X2 dikuadratkan gini ya, sama ya. Kita cek ya, kita cek
3 kuadrat dikalikan 2 kuadrat, 9 kali 4 36. Kalau yang ini 3 kali 2 dikuadratkan, 3 kali 2 6, 6 kuadrat 36 ya, sama ya. Jadi kita rubah bentuknya menjadi X1 kali X2 dikuadratkan. Tinggal kita substitusikan. Substitusikan dengan apa? Dengan ini ya. X1 kali X2 kita substitusikan dengan min B per A. Min B nya adalah min 2 per A nya adalah 2. Min B per A dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 kali X2 nilainya sama dengan C per A. C per A min 1 per 2 per X1 kali X2 C per A min 1 per 2 pangkat 2. Nah gini ya, sama dengan ini min kali min plus 2 bagi 2 1 kuadrat 1 2 kali setengah 1 ya, min kali min plus berarti plus 1 tambah 1 2 dibagi min setengah kuadrat itu berarti positif 1 per 4. Nah gini sama dengan 2 kali 4 per 1 sama dengan 8 ya, jadi 1 dibagi X1 kuadrat ditambah 1 dibagi X2 kuadrat itu hasilnya adalah 8 ya, jawabannya adalah C. Nomor 3 jawabannya C. Next, nomor 4. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 3 sama dengan 0. Nilai dari 1 dibagi X1 ditambah 1 dibagi X2 adalah sama lagi dengan yang tadi menggunakan rumus jumlah dan kali. Nah, kita tulis dulu yang diketahui X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 3. X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 3 ini diketahui. Ditanyakan 1 per X1 ditambah 1 per X2. Cek lagi 1 per X1 ditambah 1 per X2. X kuadrat kurangi 6X kurangi 3. X kuadrat kurangi 6X kurangi 3 sama dengan 0. Begini ya. Nah, kita jawab ya. Kita sama ya. Gunakan tadi rumus jumlah dan hasil kali. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita rubah rumusnya. Kita rubah ini bentuknya menjadi bentuk rumus jumlah dan hasil kali. Kita jawab di sini. Kita merubah dulu bentuknya. 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan ya, sama seperti soal nomor 3, penjumlahan pecahan itu bisa dioperasikan jika penyebutnya sama ini beda, maka ini dikali ini ya, sehingga ini nanti dikalikan ini dikalikan ini gitu ya. Yang bawah langsung dijadikan satu saja, X1 kali X2, X1 kali X2. Nah ini sudah bentuk ini perkalian ya. Kemudian yang atas ini kali ini X2 tambah ini kali ini X1 ya, sudah ini X1 tambah X2 kan komutatif, maka sudah bentuknya sudah seperti ini ya. Tinggal kita masukkan nilainya.
X1 tambah X2 min B per A. Min B nya berapa? Min 6 per A nya berapa? 1 dibagi X1 kali X2. X1 kali X2 nya C per A. C nya adalah min 3, A nya 1. Sehingga di sini min kali min plus 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Ya, jadi nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 adalah min 2. Min 2 jawabannya C. Nomor 4 jawabannya C. Selanjutnya nomor 5. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi 6x kurangi P sama dengan 0, dan nilai dari X1 kurangi X2 kuadrat sama dengan 15. Nilai P yang memenuhi adalah, ya ini sama dengan tadi. Jadi semua soalnya sama, cuma ada pengembangan sedikit gitu ya. Diketahui di sini 2x kuadrat dikurangi 6x dikurangi P. 2x kuadrat kurangi 6x dikurangi P sama dengan 0. Ini yang diketahui. Ditanyakan apa di sini? Nilai dari X1 kurang X2 kuadrat adalah 15. Ini diketahui yang pertama, diketahui yang kedua. X1 dikurangi X2 kuadrat sama dengan 15. X1 kurang X2 kuadrat sama dengan 15. Nilai P, ditanyakan nilai P nya. Ditanyakan P sama dengan, ya berarti ini yang ditanyakan ya. Ini yang ditanyakan. Nah, ini kita ini dulu ya. Kita cari nilainya. X1 dikurangi X2 kuadrat. Itu nilainya sama dengan X1 dikurangi X2 dikalikan X1 dikurangi X2. Sama dengan, ini kali ini X1 kuadrat, ini kali ini min kali plus kali min X1 X2, ini kali ini min X2 X1 X2 ya sama saja. Ini kali ini plus X2 kuadrat. Nah, ini kan nilainya sama dengan 15 ya. Sehingga di sini nanti kita sama dengankan dengan 15. Ya, tapi kita hitung dulu menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ini dikurangi X1 2 ya, ada 2 kali X1 2 kali X1 X2. Min 1 min 2 X1 gini ya. X1 kali X1 kali X1 kuadrat, X1 kali min X2 min X1 X2 min X2 kali X1 min X2 min kali min plus X2 kuadrat min 1 dikurangi min 1 min 2 X1 X2. Nah, betul ya begini. Ini nilainya sama dengan 15. Nilainya sama dengan 15.
Nah gini ya. Kemudian kita cek ulang soalnya. Kita gunakan rumus jumlah dan hasil kali. Bentar. Ini bentuknya belum ini ya. Ini kita sederhanakan lagi. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tadi kita sudah ngitung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nilainya sama dengan ini. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Kita masukkan ke sini ya. Langsung saja. Ini kita rubah menjadi seperti tadi. X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Kemudian ini kita tulis di belakangnya. Sini dikurangi 2X1 X2. Panjang sekali. Ya, kemudian diapakan? Kita substitusikan ya. Substitusikan nilainya X1 plus X2. Rumus jumlah dan hasil kali X1 plus X2 itu min B per A. Min B per A. Berarti min B nya adalah min 6 per A. Min 6 per 2 min 3 ya. Min 3 kuadrat, langsung saja ya. Min 3 kuadrat 9. Langsung saja 9. Ya kan? Ini X1 plus X2 itu sama dengan min B per A, sama dengan min B nya adalah min 6 per 2 sama dengan 3. 3 dipangkatkan 2, 9 gitu ya. Kemudian ini dikurangi 2 kali X1 X2. X1 X2 kan nilainya X1 kali X2 itu nilainya sama dengan C per A. Sedangkan C nya belum diketahui ya. C nya adalah min P per 2. Berarti kita di sini 2 kali min P per 2 dikurangi 2 kali min P per 2. Nah ini nilainya berapa sih? Nilainya 15 ya. Kalau kita mau menuliskan menjadi begini, saya ganti warna ya. 15 nya saya taruh di kanan ya. Menjadi ini kita tulis 9. Ini berarti sama ya, bisa kita hitung min 2 berarti min 4. 9 min 4 min P per 2 sama dengan 15. Nah, ini sudah ada gambaran. 9 dipindah ke kanan. Ini min kali min plus 4P. 4P per 2 sama dengan 15. 9 dipindah menjadi pengurangan. 15 kurangi 9, 6. Ini dicoret, tinggal 2P ya, 2P sehingga P nya sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai P nya itu adalah 3. Kita cek jawabannya adalah C
C. Nomor 5 jawabannya adalah C. Oke. Ya, kita lanjut setelah sholat maghrib.